Salam Fransiskus, damai dan segala kebaikan, Pace Ebene. Bapak, Ibu, orang tua, peserta didik, dan anak-anak kami yang terkasih, Bapak, Ibu Guru. Selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman iman bulan Kitab Suci minggu kedua. Adapun tema kita dalam pertemuan kedua ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kita akan dibantu dengan Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Mari kita persiapkan kitab suci kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang terkasih, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan orang tua, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Kematian orang terdekat menyebabkan mereka yang mengalaminya menjadi syok, terpukul, terluka. Luka ini menjadi semakin dalam dan pedih ketika mereka yang ditinggalkan tidak bisa menyentuh atau melihat orang yang terkasih dari dekat untuk terakhir kalinya karena protokol kesehatan. Menghadapi situasi dan pengalaman sedih karena kehilangan anggota keluarga, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus Kristus sendiri yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Tujuannya adalah agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, hampa, marah karena kehilangan sanak keluarga kita. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria menyadarkan kita bahwa Yesus bersimpati dengan orang yang mengalami kehilangan. Untuk itu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sumber penghiburan, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah dan perjuangan hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam perenungan dan pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan Yesus Kristus Putra-Mu sendiri, yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus,
saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." tetapi maksud Yesus ia tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus telah tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikannya kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia bangkit pada waktu zaman orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau hatimu dalam duka karena saudara berpulang, ingatlah Tuhanmu yang setia, Dia selalu menemanimu. Allah mengasihi sumber harapan, tempat curahan suka duka. Allah berkasa jadi lindungan, dalam Dia amanlah kita. Di atas dunia tiada daya, satu pun takkan kuasa memisahkan kita dari Tuhan, karena kasih-Nya yang menyatukan. Jikalau Tuhan bersama kita, duka cita berganti tawa, cinta kasih-Nya tetap bernyala, kuasa gelap hilang dan musnah. Bersukacitalah hai jiwaku, telah bangkit penebusmu. Hitam dosa sudah dihapusnya, maut pun sudah dikalahkannya. Bunyikan gendang tiup sulingmu, lambungkan puji dengan lagu. Sudah terbuka gerbang dan pintu, Tuhan di sana menunggumu. Orang tua yang terkasih, anak-anak sekalian, suster dan bapak ibu guru, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan tidak hanya berbicara tentang mujizat yang dikerjakan Yesus. Kisah ini juga menekankan bahwa Yesus adalah sosok yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat yang mengasihi dan dikasihinya. Keluarga Betania yang terdiri dari Lazarus, Marta, dan Maria merupakan salah satu keluarga yang dikasihi Yesus.
Kedekatan Yesus dengan keluarga Betania membuat mereka saling memiliki dan saling memahami. Yesus memahami kesedihan Marta dan Maria akibat kematian Lazarus. Tidak ada manusia di dunia ini yang siap menghadapi kehilangan orang yang terkasih. Kematian adalah peristiwa gelap dalam hidup manusia. Kita diputuskan secara fisik dengan orang yang kita kasihi. Kerap kali relasi batin yang terjalin memang tidak terputus, tetapi tetap saja kematian membawa kepedihan yang mendalam. Kehadiran Yesus di tengah kehilangan yang dirasakan oleh Marta dan Maria membawa penghiburan tersendiri. Yesus hadir bagaikan cahaya dalam kegelapan. Inilah misi kedatangan Yesus di dunia ini yang secara jelas dinyatakan dalam Injil Yohanes. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab pertama ayat 4 hingga yang kelima. Sebagai manusia, kita pasti berhadapan dengan pengalaman seperti yang dialami oleh keluarga Betania. Namun, perasaan sedih dan kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghanyutkan kita dan menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah mencintai manusia. Allah yang mencintai manusia itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia tidak pernah meninggalkan kita di saat kita mengalami kehilangan. Yesus hadir untuk membangkitkan dan menghidupkan. Ia tidak hanya membangkitkan dan menghidupkan hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah, tetapi membangkitkan dan menghidupkan juga batin kita. Kasih yang Yesus lakukan bukan hanya untuk menyangkut perasaan, melainkan juga tindakan. Ia menyadarkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan, yakni dengan menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan, pasti mengembalikan kekuatan mereka untuk bangkit lagi. Yesus memberikan peneguhan bahwa kehilangan yang kita rasakan tidak boleh menghilangkan kesadaran kita bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih yang dicintai oleh Tuhan, peristiwa duka dan kehilangan yang digambarkan di dalam Injil atas kematian Lazarus merupakan juga pengalaman konkret yang kita alami sebagai keluarga besar. Sekian orang dari keluarga kita beralih ke tanah air surgawi di dalam beberapa waktu ini. Dan dalam situasi itu, kita hadir sebagai saudara, sebagai teman yang mendoakan, menguatkan, menyapa, menopang dengan doa-doa kita dan aksi konkret kita. Misalnya di dalam keluarga besar kita melakukan sebagai aksi kasih untuk sesama kita. Kiranya ini menjadi suatu gerakan, aksi yang konkret yang dapat kita lakukan. Kita hadir bagi sesama kita yang berduka untuk meneguhkan dan menemani mereka. Sebagaimana yang dilakukan Yesus kepada Lazarus, Marta, dan Maria. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita menjadi sesama bagi saudara kita. Dan pada saat ini, itu sesuatu yang konkret kita alami. Namun di dalamnya kita tetap perlu teguh di dalam iman dan kepercayaan akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang menghidupkan dan membangkitkan. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anakku yang dicintai Tuhan, pada kesempatan ini kita mendengarkan sharing dari teman kita yang pernah mengalami kehilangan anggota keluarga. Anakku Helena, bagaimana perasaan Helena ketika kehilangan
anggota keluarga teristimewa ya, ayah kandung dalam beberapa waktu kemarin. Perasaan apa yang kamu alami pada saat itu? Terima kasih suster. Tentu saja perasaan pertama yang saya dan keluarga saya rasakan adalah perasaan sedih. Sedih, marah, kecewa, takut, bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Dalam situasi kekecewaan, kecemasan, ketakutan, marah, tentu tidak berhenti di dalam perasaan itu ya nak ya, baik keluarga dan Elena sendiri sebagai seorang putri dari Bapak kita. Apakah dalam perasaan itu Elena merasakan kehadiran Yesus hadir sebagai sahabat seperjalanan yang menguatkan dan menolong Elena dan juga keluarga? Terima kasih suster. Ya suster, saya sangat merasakan kehadiran Yesus dan juga keluarga saya juga seperti itu. Itu terbukti dalam waktu mama saya mengurus semua acara, berkas-berkas, surat-surat papa saya. Semuanya puji Tuhan berjalan lancar. Meskipun ada masalah sedikit tapi dapat terselesaikan. Kemudian untuk saya juga saat saya kembali ke Samarinda untuk mengerjakan ujian susulan, puji Tuhan saya dapat menyelesaikan semuanya meskipun dalam kurun waktu yang sedikit dan mendapatkan hasil yang menyenangkan. Kemudian juga saya yakin bahwa Tuhan Yesus menolong papa saya di alam yang baru dan menempatkan papa saya di sisi Bapa. Ada suatu keyakinan bahwa Yesus hadir di dalam segala perasaan itu, bahkan keyakinan bahwa papa kita ditolong oleh Tuhan sendiri untuk mengalami kebangkitan. Terima kasih Elena. Untuk anakku Aryo dan Sandra, tentu di dalam mengalami kehilangan anggota keluarga ada kesedihan, ketakutan dan segala kekecewaan, perasaan yang muncul, dan kita seperti apa yang dikatakan Helena merasakan bahwa Yesus hadir gitu ya. Tetapi kita tidak cukup hanya sebagai seorang yang bersedih dan mengalami Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kira-kira pengalaman Sandra menjadi sahabat bagi mereka yang berduka, anggota keluarga kita yang berduka, dan juga mungkin teman kita yang berduka? Bagaimana Sandra hadir sebagai sahabat dan apa yang dilakukan? Pengalaman saya sebagai sahabat bagi orang berduka, contohnya di lingkungan keluarga, waktu mama saya kehilangan ibunya, saya menemani mama, saya memberikan dukungan kepada mama, dan untuk di lingkungan sekolah, saya mengirim bela sungkawa, terus saya mengirim semangat, saya mengirim doa, dan saya ikut berpartisipasi dalam tali kasih persaudaraan. Iya, luar biasa. Itu memang kita lakukan hal itu ya. Apakah pengalaman yang sama atau berbeda mungkin dialami oleh Aryo dalam kehadiran kita menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan ya Aryo? Pengalaman saya sama seperti teman-teman. Saya mendoakan, memberikan mereka dukungan dan ikut dalam tali kasih persaudaraan. Iya, ya. Itu menjadi suatu kekuatan tentunya yang dapat kita lakukan untuk teman-teman kita yang berduka, juga keluarga yang berduka. Kita hadir sebagai sahabat yang merupakan perpanjangan tangan sendiri ya. Dan kemudian mungkin dalam situasi saat ini Elena yang mengalami bagaimana kehadiran Bapak Ibu guru, keluarga besar, dan mungkin keluarga yang mengalami bagaimana kehadiran sahabat-sahabat itu. Bagaimana kira-kira itu dialami di dalam kehidupanmu dan juga keluarganya dia? Saya mengetahui bahwa apa yang saya rasakan ini juga orang lain pasti merasakannya, seperti teman-teman saya kehilangan nenek atau kakek dan orang-orang sekitar yang kami kasihi. Tetapi meskipun begitu, saya tahu bahwa mereka juga pasti merasa bahwa sedih, takut, kecewa dan lain-lain. Tetapi juga saya membantu mereka bahwa tidak boleh kita menyerah, bersedih terlalu lama, dan memberi dukungan kepada mereka melalui chatting ataupun seperti saat mereka yang ketinggalan materi tugas karena sedang berduka, saya membantu mereka. Kemudian juga keluarga saya, saat ada teman-teman sekitarnya yang juga ikut berduka, kehilangan pasangannya atau orang-orang sekitar, keluarga saya juga memberi dukungan kepada mereka,
memberi apa yang telah kami alami kepada mereka, sharing. Dan di lingkungan sekolah juga, sekolah sangat-sangat membantu melalui tali persaudaraan, tali kasih persaudaraan. Ya, sungguh luar biasa ya. Elena, Sandra, dan Aryo, apa yang dibagikan ini sesuatu yang sangat bermanfaat dan meneguhkan hati kita dan iman kita. Apa yang dibagikan oleh teman-teman ini mengalami duka, kehilangan, ada kesedihan, kecemasan, amarah, tetapi merasakan Yesus hadir di situ. Elena tadi katakan, jangan terlalu lama bersedih. Ada pengharapan dan kita harus bangkit. Dan ini memang menjadi pengalaman kita bersama, siapapun kita, Bapak Ibu dan anak-anak kami yang ada di rumah. Tentu merasakan kehilangan itu duka yang mendalam. Tetapi apa yang dibagikan oleh teman-teman kita tadi, semoga sungguh menguatkan kita di dalam iman pengharapan bahwa Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita, hadir menemani kita yang kehilangan, dan yakin seperti yang dikatakan teman kita, bahwa yakin bahwa ayahnya diberikan tempat abadi di dalam kerajaan surga. Terima kasih anakku Aryo, Sandra, dan Helena, dan teman-teman lain yang ada di rumah. Tentu pengalaman ini adalah pengalaman kita. Semoga sharing dari teman-teman kita ini sungguh bermanfaat untuk kita semua. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami akan menyampaikan doa-doa permohonan gerejamu, permohonan umatmu kepadamu. Sudilah engkau mendengarkan permohonan-permohonan umatmu ini. Bagi Gereja Katolik yang kudus, ya Bapa, semoga kehadiran gerejamu di dunia ini menjadi tanda kehadiranmu sendiri untuk seluruh umatmu yang berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga, khususnya keluarga besar SMP Katolik Santo Fransiskus Assisi, ya Bapa, Engkaulah sahabat bagi mereka yang mengalami kehilangan anggota keluarga. Semoga mereka beristirahat dalam damai abadi, dan seluruh keluarga Engkau anugerahkan rahmat keteguhan iman. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita, keluarga besar SMP Katolik Santo Fransiskus Assisi, ya Bapa, semoga kami sebagai pendidik, orang tua, peserta didik menjadi sahabat bagi saudara yang lain, khususnya mereka yang kehilangan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, sahabat seperjalanan bagi yang kehilangan. Inilah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Engkau senantiasa mencintai dan merangkul kami. Seluruh doa kami ini kami persatukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang terkasih, terima kasih di dalam kebersamaan kita lewat pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional minggu kedua ini. Terima kasih untuk segala keterlibatan kita. Semoga satu minggu ke depan kita dapat melakukan aksi konkret di dalam kehidupan kita. Misalnya menyapa teman-teman kita yang mungkin jarang kita sapa, mendoakan mereka yang berduka, atau mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita memohonkan rahmat kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan niat-niat baik kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan keluarga yang terkasih, seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Kami berdoa bagi orang tua kami, peserta didik kami, dan seluruh kehendak baik kami. Semoga Engkau anugerahkan berkat-Mu dan rahmat kesehatan Engkau limpahkan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, demikian pendalaman iman kita untuk minggu ini. Terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene.